Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang Masya semangat Allah. nih kayaknya. Ini mantep nih adanya kecil tapi semangat. Mungkin barusan makan. Iya, jadi energinya udah keisi kembali gitu. Ulang lagi yuk, salamnya sekali lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Luar biasa Ya, semangatnya luar biasa. ya. Cuman yang di sebelah saya belum dengar Kak Salma. Mungkin karena sedikit pasukannya ya, jadi suaranya keredam gitu. sama yang perempuan Iya. gitu. Oke, pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada para hadirin yang telah berkenan mengikuti kajian sekaligus talk show ya. Dengan 4 narasumber sekaligus, itu luar biasa sekali ya Mbak Arum ya. Benar sekali. Jarang-jarang kita mengikuti talk show dengan 4 narasumber. Iya benar. 4 narasumber dalam satu waktu, itu jangan sampai dilewatkan gitu. Karena ilmunya pasti banyak banget dapatnya. Iya, benar sekali. Sebelum kita memulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut dapat memperlancar dan semakin memberkahi acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya udah pada kenal belum yang di depan siapa? Ada yang sudah kenal? Ada yang sudah, ada yang belum? Iya. Baiklah, kita akan memperkenalkan diri. Perkenalan ulang. Iya. Saya dulu. Oh iya. Nama saya adalah Wahyu Kusuma Arum, biasa dipanggil Arum. Saya aktivitasnya sekarang bergabung di Akademi Trainer Muda Temanggung. Dan saya Salma Samhana. Para hadirin di sini bisa memanggil saya Kak Salma. Saat ini saya masih mahasiswa di UNS. Dan kami berdua tergabung dalam Akademi Trainer Muda. Alhamdulillah Januari, kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 26 ya kalau nggak salah. Iya, benar sekali. Kami telah menyelesaikan kelas terakhir dan bulan April 2020 ini insya Allah kami akan wisuda. Gitu. Mohon doanya ya bagi kami semua, semoga diberi kelancaran dan kemudahan seperti itu. Dan untuk info bagi para hadirin sekalian, jadi acara kita pada siang hari ini merupakan rangkaian 2 hari. Muslim Festival ini diadakan dari hari Selasa kemarin sampai hari Rabu ini. Jadi hari terakhir berarti ya Mbak ya. Ada apa aja Mbak rangkaian acaranya dari kemarin sampai hari ini? Acaranya ada lomba mewarnai, ada ajang komunitas-komunitas muslim, kemudian di luar juga ada basar, dan ada kajian-kajian. Ya, juga ada pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Jadi bagi para pengunjung di sini yang mau memeriksakan kesehatannya atau mau belanja-belanja buat nyicil lebaran gitu ya, bisa mampir ke stand-stand bazar, ada di luar, kurang lebih ada 80 stand seperti itu. Bahkan kemarin alhamdulillah peserta lomba mewarnai dan menggambar juga cukup meledak ya. Iya, cukup kurang banyak. Lebih berapa itu Mbak? Ada 300-an peserta. Wah, Masya Allah, ternyata potensi untuk mengembangkan anak-anak pemuda-pemudi Temanggung itu ada jalannya seperti itu. Semoga dengan hadirnya Muslim Festival ini bisa semakin mempererat ukhuwah kita ya, sesama muslim dan semakin menjayakan Islam ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Kita kasih tagline-nya Muslim Festival ya. Boleh. Biar semangat. Oke? Ini nggak ada tagline di belakang ya? Iya. Langsung saja. Oh ya. Muslim Festival siap lelah di medan dakwah. Gitu. Semuanya ditirukan.
Muslim Festival siap lelah di medan dakwah. Oke, luar biasa. Tapi kok belum semangat ya? Coba kita satukan frekuensi lagi. Ketika kami bilang Muslim Festival, para hadirin mohon menjawab siap lelah di medan dakwah. Siap? Oke. Kita coba. Diulangi lagi, Mbak. Oke. Muslim Festival siap lelah di medan dakwah. Oke, luar biasa. Dan sembari menunggu narasumber kami, ya. Narasumber sudah datang. Langsung saja kita panggilkan ya narasumbernya. Baik, narasumber yang pertama yang akan kita hadirkan adalah Ayah Heri, founder dari pesantren Zabisa. Kepada Ayah Heri dipersilahkan. Kemudian kami ada narasumber yang kedua, jadi karena narasumbernya ada 4 ya, kami panggil satu persatu. Kemudian yang kedua ada Bapak Muhlisin sebagai founder dari pesantren Abata. Selamat datang Pak Lisin, monggo silahkan duduk. Dan yang ketiga yaitu owner dari Rumah Warna, founder Muslim United, Bapak Nanang. Selamat datang Bapak Nanang. Kemudian narasumber kami yang terakhir ada Mas Yunus sebagai owner Optik Nusantara. Selamat datang Mas Yunus. Inilah dia keempat narasumber kita pada siang hari ini. Pastinya beliau memiliki profil atau biodata yang luar biasa, mungkin pengalaman hidup dan ilmu yang perlu dibagi-bagi ke kita semua ya. Jadi kami ada video profil. Iya betul. Video profil ini yang akan memberikan sedikit gambaran. Siapa sih narasumber kita kali ini? Baiklah, kita akan saksikan videonya. Ya, ini adalah video profil dari Bapak Muhlisin Nurianta selaku founder pesantren Abata, yaitu pesantren tunarungu pertama di Indonesia. Semua santri di Abata ini menghafal Al-Quran. Jadi meskipun mereka memiliki keterbatasan, tapi mereka memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu untuk menjadi hafidh Al-Quran. Memiliki beberapa fasilitas, antara lain asrama gratis dan biaya sekolah gratis bagi anak-anak tunarungu.
Nah, Bapak Muhlisin ini juga dialah yang mencetuskan Akademi Trainer Muda Temanggung. Nah, itu dia video profil dari narasumber kedua kita, yaitu Bapak Muhlisin. Jadi selain menjadi aktif sebagai owner dan founder dari Abata, beliau juga aktif sebagai pembicara di berbagai kalangan dan berbagai forum training seperti itu. Nah, video yang kedua adalah video dari Mas Nanang, yaitu founder Muslim United. Dan Muslim Festival kali ini merupakan terinspirasi dari Muslim United. Berikut merupakan video dari Muslim United yang pernah diadakan di beberapa kota. Yang terakhir diadakan kemarin di Jogja. Kemudian lanjut ke video profil yang ketiga. Video profil dari Mas Yunus. Beliau dekat dengan para sahabat artis hijrah ya.
Ya, untuk Bapak Yunus ini adalah owner Optik Nusantara. Baik, itulah video. Sudah. Ya, itu demikian video pengenalan profil dari keempat narasumber kita. Hanya 3 videonya ya Mbak Salma. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali kami di sini bisa berada dalam satu forum bersama pembicara-pembicara narasumber yang luar biasa ini. Mari kita siapkan diri, siapkan hati untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa yang semoga bisa kita realisasikan juga dalam kehidupan kita. Baik, karena tadi sudah diperlihatkan videonya, mungkin dari narasumber akan memberikan sedikit tentang penyampaian. Kami berikan waktu 5 menit masing-masing untuk bisa memberikan penyampaian. Dimulai dari Ayah Heri, monggo silakan. Iya. Mungkin tentang profil diri atau kesibukan kali ini gitu. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyya wa la rasula ba'd.
Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya diminta sama pembawa acara untuk menyampaikan sedikit apa yang menjadi aktivitas kegiatan saya bersama teman-teman di Yayasan Subulus Salam Nusantara. Maka insya Allah akan secara singkat saya sampaikan bahwa alhamdulillah mulai dari 4 tahun yang lalu, tahun 2014, saya bersama beberapa teman mendirikan sebuah yayasan yang kami berikan nama Yayasan Subulus Salam Nusantara. Jalan keselamatan untuk menggapai banyak kebaikan di dunia yang menjadi bekal untuk kebaikan di akhirat, rencananya seperti itu. Adapun yayasan yang kami dirikan bersama sahabat-sahabat saya ini bergerak di banyak bidang. Kami memiliki 4 departemen. Yang pertama Departemen Pendidikan dan Sosial. Di bawahnya ada salah satunya Pondok Pesantren Zaid bin Sabit yang hari ini mempunyai hajat untuk mewisuda santriwan dan santriwatinya. Alhamdulillah kegiatan pondok mulai tahun 2013 akhir dimulai dan alhamdulillah sudah 5 tahun lebih. Dan sekarang ini kami di Departemen Pendidikan kami memiliki kurang lebih 140 santriwan dan santriwati. Yang alhamdulillah dari apa yang menjadi departemen di bawah yayasan kami ini terus bergerak dengan upaya bagaimana kita bisa memberikan fasilitas belajar kepada anak-anak dengan fasilitas yang sebaik-baiknya dan dengan biaya yang semurah-murahnya. Itu ikhtiar kami di bagian pendidikan. Maka alhamdulillah Pondok Pesantren Zaid bin Sabit itu tidak memiliki kartu SPP yang harus dibayarkan dalam setiap bulannya oleh wali santrinya. Kami hanya memberikan kesempatan kepada orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan infak semampunya. Itu salah satu yang kami lakukan di Pondok Pesantren Zaid bin Sabit. Alhamdulillah hari ini kami sudah mendapatkan banyak amanah, baik berupa amanah barang maupun amanah untuk pengasuhan anak, hingga harus qadarullah harus banyak melakukan hal yang tidak kami inginkan sebenarnya, yaitu menolak amanah dari para bapak ibu yang ingin mengamanahkan putra putrinya ke tempat kami, karena tempat kami sudah tidak bisa mengcover lagi. Jadi sudah overload seperti itu. Permintaan masyarakat melebihi kapasitas kemampuan kami, baik dalam tempat, baik dalam SDM maupun hal-hal kaitannya dengan teknis operasionalnya. Itu salah satu lembaga di departemen yayasan yang kami kelola, yaitu Pondok Pesantren Zaid bin Sabit. Kami juga mempunyai kegiatan pendidikan, diantaranya adalah karantina tahfizul Quran yang alhamdulillah menjadi support program-program di pondok pesantren bagi teman-teman sahabat-sahabat yang tidak bisa mondok secara reguler. Maka kami berikan kesempatan untuk temporary dengan memanfaatkan jadwal-jadwal di karantina tahfizul Quran. Itu satu departemen yang kami kelola. Departemen berikutnya kami memiliki Departemen Dakwah dan Sosial. Nah, ini kolaborasi antara Departemen Pendidikan dan Departemen Dakwah kami. Departemen dakwah ya tentunya mendakwahkan agama Islam agar bisa sampai ke banyak sahabat semuanya. Maka salah satu usahanya di bidang dakwah kami membuat Muslim Festival ini. Kami memiliki kajian-kajian rutin setiap pekan, kurang lebih 3-4 kali dalam satu pekan kami membuat program dakwah. Program sosialnya banyak. Kami memiliki banyak program, diantaranya kami biasa menghandle para yatim duafa dalam santunan dan lain-lainnya. Kami juga sering kami juga salah satunya mempunyai program untuk kemandirian single parent bagi teman-teman yang minta maaf posisinya sebagai seorang single parent, suaminya sudah meninggal atau suaminya pergi entah kemana. Biasanya ketika itu data masuk ke kami akan mensupport supaya bisa berdaya, supaya bisa melakukan sebuah ikhtiar dalam menyebut rezekinya lebih maksimal lagi. Karena
kenyataan yang kami dapati di lapangan masih banyak yang belum bisa kami cover. Misalnya anak yang balita, seorang anak yatim tapi masih balita. Nah ini tidak bisa kami cover di pondok kami. Maka upaya kami adalah bagaimana agar ibunya memiliki jalan menjemput rezeki lebih baik daripada yang sudah diikhtiari dengan upaya kami. Misalnya kami memfasilitasi permodalan, misalnya kami memfasilitasi alat usaha dan seterusnya. Itu contoh kegiatan sosial kami. Jadi itu departemen yang kedua, departemen dakwah dan sosial. Departemen berikutnya kami memiliki departemen aset dan keuangan. Kami di dalamnya salah satunya ada divisi funding, penggalangan dana, penggalangan donasi dari teman-teman semua yang ingin berkontribusi di departemen-departemen yang kami kelola. Di antaranya yang sering kami support adalah departemen dakwah dan departemen pendidikan. Karena tadi anak-anak yang kami kelola ini tidak kami bebankan SPP atau uang pembangunan yang wajib, maka butuh support finansial untuk menggerakkan pondok yang kami kelola. Hari ini ada hampir 5 pondok. Maka support finansialnya diantaranya dari Departemen Aset Keuangan ini kami menggalang funding dari sahabat-sahabat baik dari lingkungan Kabupaten Temanggung maupun di luar Kabupaten Temanggung. Yang alhamdulillah salah satu program kerja utama kami di departemen ini diantaranya kebutuhan operasional di Pondok Zaid bin Sabit itu dalam 1 bulan kurang lebih 100 juta rupiah dan baru bisa di cover dari dana infak orang tua atau wali santri itu 20-25%-nya. Jadi 100 juta dalam 1 bulan itu yang kami dapati dari wali santri itu kurang lebih 20-25 juta. Jadi 75 juta atau 80 jutanya setiap bulan harus kami ikhtiari bagaimana caranya Allah menghadirkan rezeki kepada kami sehingga operasional di Pondok Zabisa itu bisa berjalan. Dan alhamdulillah sejauh ini Allah Ta'ala memberikan jalan, memberikan rezeki kepada kami sehingga anak-anak kami di Pondok Tahfidz Zaid bin Sabit masih bisa beroperasi sampai hari ini, alhamdulillah. Dan masih banyak lagi hal-hal yang harus kami kerjakan di Departemen Aset dan Keuangan yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu di sini. Berikutnya, Departemen Aset dan Keuangan ini juga memiliki unit-unit usaha. Kaitannya dengan sosiopreneur, apa yang hari ini kita jadikan tema, maka kami memiliki unit-unit usaha yang baru kami rintis. Unit usaha kami ada di bidang kuliner, restoran, ada di bidang digital, konten-konten digital, membuat video-video pendek dan seterusnya itu. Terus kami juga memulai kegiatan di bidang furniture, kerajinan, sebagaimana yang di depan itu di sayap kanan dan kiri ada stand wakaf kami. Nah itu diantara hasil-hasil karya dari unit usaha kami di urusan kerajinan. Dan masih banyak ada beberapa prototipe lagi yang baru kami rintis di yayasan di Departemen Aset dan Keuangan yang kami kelola untuk mensupport. Karena kita berharap bahwa suatu saat nanti Pondok Zabisa itu memiliki kemandirian dari unit-unit usaha yang kami kelola. Insya Allah nanti akan disupport dari banyak sahabat, diantaranya beliau-beliau ini sahabat-sahabat saya yang insya Allah akan selalu mensupport kami bergerak untuk memberikan manfaat kepada umat insya Allah. Berikutnya ada Departemen Aset, Departemen Research and Development, itu salah satunya yang ada di pojok sana. Ada komputer-komputer itu tim kami di Research and Development. Kegiatannya banyak mendevelop, memajukan dan meriset hal-hal yang dibutuhkan untuk memajukan yayasan kami terkait dengan departemen di bawahnya. Itu mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan sekilas profil saya. Unit-unit usaha ini yang nyambung dengan sosiopreneur karena semuanya bukan atas nama pribadi saya. Jadi perusahaan berupa restoran, berupa apapun yang tadi saya sebutkan itu bukan atas nama saya, tetapi atas nama Yayasan Subulus Salam Nusantara. Sehingga profitnya adalah kembali kepada pondok pesantren, kembali kepada program dakwah dan seterusnya, bukan untuk atas nama pribadi saya. Mungkin gambaran singkatnya seperti itu, karena waktu kita tidak panjang, saya harus memberikan kesempatan, bahkan harusnya kesempatan yang lebih banyak hari ini adalah dari sahabat-sahabat saya yang dari luar kota, dari Mas Yunus dan Mas Nanang Saiful Razi. Mungkin sekian, Pak.
apa yang bisa kami jelaskan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ayah Heri. Ya, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Ayah Heri. Jadi selain beliau tadi menyinggung ada berapa 4 ya tadi ya? Ya, itu menyinggung dengan sociopreneur atau apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Nah, kira-kira apa sih itu sociopreneur, Mbak Rum? Sociopreneur. Sosial, trainer wirausaha. Berarti wirausaha yang secara menggunakan Memiliki orientasi sosial, iya, namun gitu. berbasis usaha seperti itu. Benar begitu ya Ayah ya? Kemudian lanjut ya, nih masih ada 3 narasumber kami yang belum kita tanya-tanya lebih lanjut nih kira-kira. Langsung kita tanya aja ya. Menuju ke narasumber yang kedua ada Mas Nanang ya. Boleh memperkenalkan diri, mungkin kesibukannya apa? Dan satu lagi pertanyaan, kira-kira apa yang memotivasi Mas Nanang ini untuk terjun ke dalam sociopreneur seperti itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia Muslim Festival. Masya Allah, ini apa yang dilakukan oleh Kiai Heri dan Kiai Mukhlis ini ya. Sampai akhirnya membawa saya ke sini. Saya sebenarnya sering ke sini, cuman karena istri saya orang sini. Tapi malah baru tahu kalau di sini ada gedung pemuda. Setahu saya kalau ada pemuda berarti ada pemudinya gitu ya. Ada nggak pemudi? Nggak ada ya. Saya perkenalkan, ya sebenarnya nggak penting siapa saya. Nah, saya bukan siapa-siapa. Nggak ada yang patut saya banggakan karena semata-mata apa yang saya dapatkan murni karena kemurahan Allah saja. Kalau akhirnya saya berkesempatan untuk berdiri di sini bukan berarti saya lebih pintar dari jenengan semua, tapi mohon izin karena menurut saya yang namanya agama itu adalah nasihat. Gitu. Jadi saya dari sini saya ngomong adalah menasihati diri saya sendiri dan semoga kalau misalnya itu bisa diambil hikmahnya, bisa berkenan untuk para hadirin ya bisa menjadi nasihat juga. Ya kalau bicara apa yang harus saya bicarakan di sini, kalau ngomong usaha. Saya namanya, saya sendiri namanya Nanang ya tadi ya. Boleh panggil saya apa aja lah. Kalau saya lebih populer dipanggil Dedi. Karena anak saya manggil saya Dedi. Dedi Nanang. Iya. Ngomongin tadi sociopreneur begitu ya. Iya. Ya, kalau usaha saya namanya Rumah Warna, terus saya juga punya ada yayasan namanya Yayasan Muslim Ukhuwah Indonesia. Dan salah satu event yang kita lakukan adalah yang namanya Muslim United, mungkin yang banyak orang tahu itu begitu. Dan kalau ditanya motivasinya kok kenapa terjun ke sociopreneur-nya itu ya, sebuah nasihat dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya Allah tidak menciptakan dunia ini kecuali untuk urusan akhirat. Jadi kalau kita hanya berkubang untuk urusan dunia di dunia ini yang fana, kita akan bisa menjadi sombong, kita akan bisa menjadi takabur, kita akan menjadi orang yang sia-sia nantinya. Karena apa yang kita lakukan itu yang nggak ada fungsinya, nggak ada sia-sia belaka, karena kita hanya mengejar dunia yang notabene dunia itu adalah dikatakan semakin hari adalah semakin menjauh dari kita, sementara akhirat itu semakin hari semakin mendekat pada kita. Sementara orang akan bodoh sekali kalau apa yang dia kejar adalah apa yang semakin menjauh dari dirinya. Jadi di mana saya terus akhirnya melibatkan diri dalam dunia dakwah itu karena dalam hijrah saya, proses hijrah, artinya kalau tadinya bisnisnya ya bukan bisnis yang sociopreneur, bukan filantropi, tapi murni bisnis cari profit. Terus akhirnya saya sama istri saya hijrah begitu, kita menemukan bahwasanya
poros kehidupan kita itu adalah dakwah. Ya, dakwah. Karena tugas kita di dunia ini sebagai khalifah di muka bumi ini adalah untuk menyebarkan syariatnya Allah. Ya, untuk membumikan Islam, untuk memenangkan Islam di atas apapun di dunia ini. Jadi itu yang harus kita perjuangkan, dan akhirnya paham bahwasanya kita diwajibkan untuk dakwah. Dan apa yang bisa dilakukan buat dakwah? Saya bukan ustadz, saya bukan ahli agama karena juga baru hijrah begitu ya, masih belajar. Tapi yang saya pikirkan adalah saya harus punya kontribusi apa buat dakwah. Ya, kalau misalnya di sini gitu yang ada di pojok sana, yang ngedit, yang ada di sound system, ada di parkiran dan sebagainya, itu punya kontribusi dakwah gitu. Dan itu yang menggelitik saya untuk ya terus hidup kita mau buat apa kalau tidak untuk semata-mata untuk urusan akhirat. Pun dalam bisnis gitu. Kalau bisnis semata-mata kita hanya yang tiap hari kegalauannya cuma masalah omset saja ya, itu masih urusan dunia begitu ya. Karena sejatinya rezeki itu kan adalah ada di genggamannya Allah, yang kita tidak akan pernah tahu Allah mau ngasih berapa gitu. Tugas kita kan hanya ikhtiar, dan ikhtiar buat kita sangat tidak fair kalau tiba-tiba kita antara ikhtiar itu dipisahkan dengan ibadah. Jadi yang ada ya apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya adalah murni ibadah. Sebisa mungkin itu, dan itu susah karena ini adalah perkara niat. Yang membedakan sesuatu itu halal atau haram aja kadang-kadang cuma masalah niat gitu ya. Sesuatu itu baik atau buruk itu juga kadang-kadang cuma masalah niat saja. Makanya kalau para ulama mengatakan hal yang paling susah untuk ditegakkan selalu adalah masalah niat. Makanya kita selalu berdoa sama Allah agar diniatkan selalu yang lurus gitu. Karena dalam bisnis itu niat juga macam-macam. Teman-teman datang ke sini juga niatnya pasti juga macam-macam gitu ya. Kadang-kadang udah sampai sini nanti niatnya berubah. Udah keluar niatnya berubah lagi. Padahal tadi datang niatnya mau apa gitu. Jadi saya mengingatkan diri saya sendiri agar selalu niatnya itu niat selalu yang baik. Termasuk dalam dunia bisnis. Jadi kalau tingkatan bisnis itu niatnya ada 3. Yang pertama, yang paling rendah adalah tingkatan finansial. Artinya bisnis mau jadi kaya, mau punya duit banyak, mau mobilnya banyak, itu adalah tingkatan yang paling rendah. Dan itu biasanya paling banyak menimbulkan kekecewaan. Karena pasti apa yang di dunia ini yang kita harapkan tidak pernah sesuai dengan apa yang kita impikan. Jadi begitu kita udah menargetkan sesuatu hasilnya nggak bagus, akhirnya kita wah kecewa begitu ya. Terus ikhtiar mati-matian tapi hasilnya nggak bagus, akhirnya kecewa, bisa ya ujungnya bisa macam-macam gitu ya. Terus tingkatan yang kedua adalah tingkatan emosional. Tingkatan emosional itu adalah seperti kebanggaan gitu ya. Jadi pengen bisnis karena pengen menunjukkan sama orang bahwasanya tadinya saya itu miskin, saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa jadi orang sukses. Tadinya saya terdolimi, saya bisa menjadi orang yang bisa dolimi misalnya gitu. Itu adalah niat emosional. Dan ini tingkatan yang lebih kuat lagi dalam berbisnis. Artinya misalnya saya mau bisnis karena mau menghajikan orang tua gitu. Hanya tinggal emosionalnya ini benar atau salah gitu. Tapi tingkatan yang paling tinggi lah ini yang harus kita kejar. Jadi ada di mana sociopreneur ini adalah di level tingkatan yang paling tinggi, adalah tingkatan level motivasi secara spiritual. Artinya kalau kita sebagai yang beriman kepada Islam, bahwasanya tiada lain tiada bukan kita berbisnis murni ya untuk Allah gitu. Kita di dunia ini yang menjadi Abdullah, hamba-hambanya Allah, jadi pekerjaannya Allah. Ya sudah, itu apa yang kita lakukan murni, mau hasilnya kayak apa, mau yang kayak apa gitu. Yang penting ikhtiar kita sesuai dengan syariat, kita tidak nabrak larangan-larangannya Allah, kita lakukan yang terbaik saja, masalah hasil serahkan sama Allah. Yang perlu kita lakukan adalah kita punya visi misi. Visinya apa? Visi bagaimana visi yang bisa membuat Allah itu malu kalau tidak menolong kita. Itu yang harus kita lakukan. Karena sejatinya di dunia ini yang kita butuhkan adalah pertolongannya Allah. Jadi kita harus punya visi. Kalau visi kita bisnis itu hanya sekedar mau punya rumah, mau punya mobil, malulah sama Allah gitu loh. Yang perlu kita lakukan adalah visinya itu gimana Allah malu tidak menolong kita gitu. Caranya apa? Visinya yang menolong agamanya Allah. Karena sesungguhnya pertolongan Allah adalah datang di saat kita menolong agamanya Allah. Saya kira itu saja, tidak berpanjang lebar. Masih ada Mas Yunus, ada Kiai Mukhlis. Terima kasih, lebih dan kurangnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasannya Kak Salma. Sosiopreneur.
Kuat sekali ya, Ya. berdasarkan dalil. Sosiopreneur melakukan bisnis tidak semata-mata hanya mencari profit yang sebanyak-banyaknya, tapi juga melakukan dakwah di jalan Allah, semata-mata untuk beribadah untuk Allah. Benar sekali, karena mungkin yang seperti yang kita tahu, kalau hanya entrepreneur mungkin dia hanya mencari profit gitu. Tapi di sini sosiopreneur itu tidak hanya mencari profit, tapi bagaimana dirinya sendiri dapat manfaat dan memberikan manfaat bagi sesama. Iya, dan dakwah sendiri tidak hanya dilakukan oleh seorang ustadz atau kiai, tapi siapapun bisa untuk berdakwah. Benar sekali. Satu level di atas rata-rata. Iya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya akan saya tujukan kepada Bapak Yunus, Bapak atau Mas nih? Oh, Mas saja. Mintanya Mas saja biar mudah. Untuk ngurus bisnis itu pekerjaan yang jelimet ya. Nah, bagaimana membagi waktu antara bisnis dengan sosial dakwahnya? Bagaimana untuk membagi waktunya? Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya yang dirahmati Allah, pertama saya ucapkan terima kasih kepada panitia Muslim Festival seluruhnya, dan khususan untuk sahabat saya Abah Heri, Kiai Heri, dan teman-teman semuanya. Hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bisa duduk di sini bersama guru saya. Jadi Mas Nanang ini guru saya, dia juga guru saya, Mas Budi juga guru saya, dan banyak juga guru-guru saya yang duduk di depan. Ya, mohon izin, tadi seperti Mas Nanang bilang bahwa kebetulan kita yang duduk di sini ini hanya sebagai tamu. Jadi kapasitasnya hanya bisa menyampaikan ya secuil itu, artinya pengalaman yang insya Allah bisa kita share, dan semoga berharap bahwa pengalaman kami semua ini bisa diduplikasi dan insya Allah bisa diamalkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Langsung ke pertanyaan tadi, di mana saya sebagai owner sekaligus penggerak dakwah di Semarang. Sebenarnya hal ini terjadi karena pertolongan Allah. Yang pertama, ada sejarah di mana dulu saya berkhidmat kepada guru, di mana guru saya yang pertama itu Ustadz Yusuf Mansur mengajarkan kepada saya, coba kamu dekati para penghafal Quran, coba kamu muliakan para penghafal Quran. Ini awalnya di situ. Dan di 2008 itu saya sudah dengan beliau bekerja sama untuk mendirikan pesantren. Alhamdulillah sekarang ada pesantren di Semarang, di Ungaran, namanya Pesantren Darul Quran. Dan sekarang sudah di usia yang kurang lebih 9-10 tahun ini sudah bisa mewisuda teman-teman tahfidz. Kemudian berjalannya waktu, atas izin Allah saya off dari dunia bisnis. 10 tahun yang lalu saya off. 10 tahun yang lalu saya off. Saya lebih fokus kepada pergerakan dakwah yang ada di Semarang. Dan saya waktu itu diminta untuk teman-teman bisa
bergabung ke komunitas-komunitas. Dulu ada wisata hati, dulu di sini ada ya Ustadz ya. Kemudian ada BPPA Darul Quran, kemudian ada Darut Tauhid, dan komunitas-komunitas yang lain. Sehingga pergerakan itu saya ikut semuanya. Alhamdulillah atas izin Allah, dari situ saya bisa mendekat kepada guru-guru, artinya ulama-ulama yang ada sekarang. Dan perjalanan itu tidak seperti ujuk-ujuk atau tiba-tiba. Itu ada kuncinya, itu ada resepnya. Resepnya, ya ini saya share ke teman-teman ya. Yang pertama, pakailah rumus amalan yang paling dicintai oleh Allah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang pertama, as-sholatu ala waktiha. Sholat di awal waktu dan berjamaah. Dan ini kita harus jaga seumur hidup kita sampai kita wafat. Apapun yang terjadi, jaga sholat 5 waktu berjamaah masjid untuk yang cowok. Untuk yang cewek, tetap menjaga waktu di awal waktu. Ya, saya sarankan di rumah, kalau bisa di kamar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain. Nah, resep saya birrul walidain ini lebih termotivasi ketika wafatnya ibu saya di 2012, yang kemudian seolah-olah Allah itu menitipkan ayah saya kepada saya. Ya nyun sewu, ayah saya sekarang umurnya 79 tahun. Insya Allah. Ya, mungkin di sini banyak juga teman-teman yang orang tuanya sudah sepuh. Ini kunci, ya, kunci surga ini seorang anak. Di mana kita itu bisa membahagiakan mereka, baik bapak maupun ibu. Ya, kalau bisa, setiap hari, ya, kita itu bersentuhan dengan beliau. Kalau bisa, bersilaturahim. Kalau bisa, beribadah bareng. Kalau bisa lagi, pergi bareng. Kalau bisa lagi, mungkin kita ngajak makan bareng. Setiap hari, ini kuncinya. Dan ternyata, apa yang saya alami sejak ibu saya wafat sampai sekarang, ya, karena saya berusaha mencari ridho Allah dari ridho orang tua, dari senangnya orang tua, dari bahagianya orang tua, itu pekerjaan dunia itu dimudahkan sama Allah. Nggak ada kesulitan, sama sekali nggak ada kesulitan. Seolah-olah ketika saya baru batin saja, Allah tuh tahu kesulitan saya, dan Allah selesaikan. Ya, insya Allah teman-teman bisa mempraktekkan ini, karena ini di rumah kita sendiri. Orang tua itu kunci surga buat anak, dan kita nggak usah jauh-jauh minta doa ke kiai, ke ustadz, nggak usah. Sama orang tua kita sendiri. Ya. Dan birrul walidain ini luas sekali. Ya. Bukan hanya soal itu ya. Kita misalkan memberangkatkan umroh, memberangkatkan haji, dan itu saya alamin semua. Semua. Dari ibu, ayah waktu masih ada, kemudian mertua saya. Insya Allah dengan amalan-amalan anak yang seperti ini, urusan dunia apapun diselesaikan sama Allah, ditolong sama Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Nah, jihad ini kan menduduki urutan nomor 3. Apa jihadnya seorang pengusaha? Ia mendemarkan hartanya, berusaha gimana hartanya ini bermanfaat buat orang lain. Contoh sepele yang saya lakukan, hal kecil yang saya lakukan adalah membagi kacamata. Ini sudah saya lakukan dari 2011, bekerja sama dengan waktu itu Ustadz Yusuf Mansur, kita umumkan di televisi, dan Masya Allah, tanggapannya luar biasa. Sampai hari ini, Alhamdulillah, doanya juga, mohon doanya, 1000 kacamata tiap tahun kita bagi. Sampai hari ini. Kalau di logika, bagi 1000 kacamata, bagi saya itu hitung-hitungannya jadi rugi. Tapi ketika pakai matematikanya Allah, justru sebaliknya. Tadi yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad dan banyak ustadz-ustadz yang lain yang memotivasi saya, Masya Allah, antum ini kalau dibilang tuh nakal. Ini bisa ditiru, artinya
Dengan amalan-amalan cerdas, kita nggak usah susah-susah, tapi kita bisa melakukan amal cerdas. Dan amal cerdas ini, Masya Allah, yang tadi Ustaz Abdul Somad bilang dan Ustaz-Ustaz yang lain bilang, satu huruf yang dibaca oleh seorang penghafal Quran, ya, itu akan memberikan pahala kepada orang yang memberi kacamata. Bayangkan, kalau penghafal Quran nggak mungkin baca satu huruf. Satu hari aja mungkin murojaah bisa berjuz-juz, ya, dan itu pahala selalu mengalir. Dan alhamdulillah program ini sudah saya tularkan ke teman-teman pengusaha optik yang ada di Jawa Tengah, ya. Alhamdulillah juga waktu 7 tahun yang lalu saya menjadi ketua asosiasi pengusaha optik Jawa Tengah. Program ini saya jadikan program pokok, artinya harus ada. Jadi teman-teman semua optik yang ada di Jawa Tengah ini harus bisa memberikan kontribusi kacamata kepada, pertama mungkin penghafal Quran, kedua duafa, yatim piatu, dan seterusnya. Dan alhamdulillah sampai hari ini program itu tetap berjalan, bahkan sekarang jadi 10.000 kacamata gratis. Masya Allah, ya. Luar biasa sekali. Nun sewu, dan ini mungkin sekelumit dari saya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan yang lebih detail, karena niat saya adalah sharing. Saya nggak ngajari teman-teman semuanya, tapi saya niatnya sharing, kita belajar bareng, kita kongko bareng, tapi kongkonya kongko syariah, ya. Dan guru-guru saya ini juga siap untuk men-sharing ilmunya, ya. Sebenarnya saya tuh ada di bawah beliau, karena beliau yang mengadakan acara, saya yang jadi supirnya. Jadi saya ini kalau di Semarang dikatain supirnya ulama. Tidak apa-apa jadi supirnya ulama. Yang penting dapat berkah, dapat doa. Ya, begitu Mbak. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa sekali paparannya. Luar biasa. Kalau bisa diulas lagi, tadi ada 3 amalan yang bisa membantu kita mencapai kedudukan mulia. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Yang pertama adalah sholat di awal waktu. Kemudian yang kedua berbakti kepada orang tua. Ya, kita memohon ridho orang tua, biar Allah juga ridho atas apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga ada berjihad. Dan berjihad yang telah dilakukan Mas Yunus ini adalah mendermakan kacamata. Mendermakan hartanya dengan bentuk kacamata seperti itu ya, ke pondok pesantren. Luar biasa. Kemudian lanjut saja ya, kita ke narasumber yang keempat. Ada Pak Muhlisin di sini. Mas atau Pak nih? Biasanya selalu manggil Pak nih. Oh, di sini aja minta dipanggil Mas. Mas Muhlisin di sini. Kami semua tahu bahwa Mas Muhlisin sini sudah berusaha banyak ya, pasti bersama tim juga untuk membesarkan pesantren Abata. Hingga sekarang ada kurang lebih 30 santri ya. Pasti banyak sekali tantangan dan hambatan yang terjadi ketika membesarkan dan mengembangkan pondok pesantren Abata ini. Apalagi satu-satunya pondok pesantren tunarungu gitu ya, atau pertama di Indonesia. Boleh diceritakan mungkin sedikit kesibukan dan apa saja hambatan-hambatannya begitu, sampai terus berjuang membesarkan pondok pesantren Abata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulilladzi wafaqana li yahudul ibadat alladzi yaghfiru dzunubi wa ya'fu 'anil sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samawati wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma fadlu bi adli ayat wal mujiyat. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Terima kasih. Langsung kepada pertanyaan bahwa betul hari ini kami mengelola sebuah kegiatan namanya Pesantren Abata. Insya Allah ini menjadi sebuah kegiatan untuk mendampingi adik-adik yang mempunyai keterbatasan, kalau dalam bahasa umumnya anak-anak tuli dan bisu. Sehingga ketika kita mendapati di masyarakat anak-anak tuli dan bisu ini cenderung termarginalkan secara sosial. Sehingga di situ saya punya pengalaman pribadi, anak barep saya juga tunarungu. Waktu itu kami mendapati sebuah keadaan di mana kami merasa kesulitan.
salah satu motivasi yang sangat-sangat besar menancap dalam diri saya adalah bagaimana sih saya ingin mengenalkan anak saya ini kenal dengan Allah. Sementara dia tidak tahu informasi, tidak tahu ilmu, karena ilmu itu bersumber salah satu dari pendengaran, sementara mereka gagap bahasa, sehingga informasi itu tidak sampai. Itulah hal yang selalu membayangi saya. Saya kebetulan alhamdulillah belajar, sebelumnya sudah belajar panjang bersama Mas Yunus, Mas Heri, bahkan Mas Nanang, bahwa ternyata waktu itu kita dapat sebuah motivasi yang luar biasa bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang kebetulan. Kemudian motivasi yang kedua adalah bahwa setiap masalah ketika dihadirkan kepada kita, kemudian kita mendekati menjadikan sarana kami kenal dan Allah, maka itu bukan lagi masalah, tapi itu adalah anugerah. Jadi saya menganggap anak saya tunarungu bukan musibah, tapi alhamdulillah saya anugerah. Ini berarti ada hikmah besar di baliknya. Itulah yang kami gali. Kemudian kami termotivasi bagaimana mempola, bagaimana kami mengajarkan anak saya pribadi. Kemudian ini berdampak pada teman-teman yang lainnya yang punya anak tunarungu. Nah, motivasi yang sangat besar yang kami tanamkan kepada orang tua tunarungu pada umumnya dan juga pada para ustadzah yang ada di Abata, kami sering sekali mengungkapkan ini berkali-kali untuk memotivasi agar kadang kan capek, emosi, kadang itu sewaktu-waktu setiap menit bisa muncul menghadapi anak-anak tunarungu. Karena teorinya anak normal 10 berbanding anak satu tunarungu dengan 10 anak normal, katanya sulitnya lebih sulit satu anak tunarungu. Sehingga saya menyadari sekali bahwa ini butuh kesabaran tingkat tinggi. Sehingga yang sering saya motivasi adalah saya katakan ini adalah makhluk masuk surga. Masuk surga yang sedang diamanahkan kepada kita. Sehingga ayo kita anggap saja ini masuk surga, justru kita minta tolong pada dia. Jadi misalkan sedang nyisiri ataupun ada anak yang ngompol, ada yang kan anaknya masih kecil-kecil ya, kami motivasi ya besok sambil mungkin barangkali ada yang minta disisir rambutnya, sambil nyisir rambutnya, besok kalau kamu masuk surga tolong panggil aku, ajak aku ya, karena kamu bisa jadi masuk surga, aku gak masuk surga. Nah itu menjadi motivasi bagi kami. Nah itu yang barangkali menjadi apa tadi pertanyaannya, kegiatannya di pesantren apa. Jadi fokus kami mengelola pesantren ini dan berbasis karena hubungannya dengan tema social planner. Alhamdulillah kami mempola kegiatan ini dengan teknik-teknik entrepreneur ya. Jadi salah satu penopang yang ingin kami bangun, kita nggak mungkin ke depan berbasis donasi terus. Karena pesantren kami tagline-nya pesantren tunarungu pertama di Indonesia gratis. Sehingga sementara ada kegiatan yang terus berjalan, konsumsi maupun bisaroh ustadzahnya, maka pola-pola ini yang terus kami bangun sinergi kolaborasi, salah satunya dengan Ustadz Yunus, insya Allah akan ada kolaborasi usaha, sehingga kami mempunyai di Abata itu kami tanamkan setiap 6 bulan sekali buka usaha baru. Nah itu barangkali bagian dari doa-doa jenengan semua, semoga ke depan Abata bisa mandiri dan bisa menampung lebih banyak santri lagi. Mungkin itu untuk gambaran. Untuk hambatan dan tantangannya mungkin bisa diceritakan dan bagaimana cara menghadapinya seperti hambatan pertama jelas kami mempunyai kendala ketika SDM. Jadi kalau mungkin sekolah-sekolah pada umumnya ketika membuka lowongan dibutuhkan guru, maka akan banyak kualifikasi yang bisa langsung masuk. Tetapi ketika di pesantren Abata ini kami membuka lowongan syarat PLB itu pendidikan luar biasa. Ternyata di Temanggung itu nggak ada. Sempat ada yang daftar dan ternyata baru datang berapa bulan nikah, kemudian sudah pindah ke Sumatera. Sehingga hambatan yang pertama kami adalah SDM. Kemudian kedua jelas ini metodologi ya, karena kami belum mendapati sebuah metodologi yang ada di Indonesia ini bagaimana mengajarkan anak tunarungu dengan bahasa verbal. Kalau bahasa isyarat ada namanya Bisindo, bahasa isyarat Indonesia. Sementara untuk bahasa verbal kita coba mempola bagaimana ngajari anak. Misalkan anak menghafal Bismillahirrahmanirrahim. Kalau anak normal begini mungkin sekali 2 kali langsung hafal.
Tetapi anak tunarungu tidak bisa. Dia harus mengajarkan dari bis. Bis itu sampai mengucapkan bis itu bisa sampai ratusan kali. Bis sampai bis, betul bis. Sehingga ketika anak menghafal satu ayat Bismillahirrahmanirrahim, itu mungkin ada ribuan kali pengulangan. Apalagi alhamdulillah hari ini sudah ada yang hampir selesai juz 30. Jadi hafalan satu surat. Sehingga ada pengeluaran mungkin nggak terhitung, mungkin ribuan kali, puluhan ribu kali yang diulang-ulang sehingga bisa menghafal hampir satu juz. Mungkin seperti itu. Mungkin tadi ada di video ya, tadi ada bisa dilihat. Masya Allah, luar biasa. Jadi mungkin kita sering kali mendapati pesantren-pesantren di Indonesia ini banyak ya pesantren menghafal Al-Quran seperti itu. Tapi yang digagas oleh Mas Lisin di sini merupakan pesantren menghafal Al-Quran untuk tunarungu, sehingga usaha perjuangan atau ikhtiarnya yang dilakukan serba luar biasa seperti itu. Akhirnya bisa mencetak santri-santri abata yang alhamdulillah sudah mau hafal juz 30 seperti itu. Dari yang belum bisa mengucap sampai sekarang sudah bisa mengucap ya. Luar biasa, Masya Allah. Baik, pertanyaan yang berikutnya akan saya tujukan kepada Ayah Heri. Mungkin Ayah Heri di sini bisa menyemangati teman-teman di sini yang ingin terjun di bidang yang sama, baik yang ingin belum menjadi entrepreneur ataupun yang sudah menjadi entrepreneur untuk bisa mengikuti misinya, social planner-nya gitu. Monggo. Ya, langsung ke pertanyaan bagaimana cara gitu ya. Atau mungkin untuk bisa sekalian tips gitu ya. sharing ya, Sharing, suatu motivasi. hal ya, sharing cerita hal gembira apa atau pencapaian apa ketika sudah terjun ke socialpreneurs. Ya, bismillah. Sharing. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kebanyakan dari kita itu mengharapkan sesuatu yang dilihat itu adalah bentuk sebuah keberhasilan yang diberikan Allah kepada orang lain. Maka ketika banyak di antara kita ketika dikasih pertanyaan siapa pengen sukses, pasti jawabannya semua pengen sukses. Iya, benar. Siapa pengen ke surga atau neraka, pilihannya pasti jawabnya ke surga. Sekalipun teman-teman yang masih di perempatan yang mungkin telinganya sebandukar itu ketika mungkin sholatnya juga tidak karena mandinya juga seminggu sekali, ketika ditanya apakah surga ataukah neraka, pasti jawabnya surga. Ketika ingin kaya atau miskin, pasti jawabnya kaya. Yang menjadi permasalahan kan konsekuensinya. Nah ini loh, kalau sekadar keinginan, kita semua ini punya keinginan yang baik, punya keinginan yang hal-hal yang menyenangkan, semua itu naruri, sesuai dengan fitrah kita. Yang sering menjadi permasalahan adalah konsekuensi apa yang harus kita lakukan untuk bisa sampai ke sana. Ini. Maka di antara ayat yang memotivasi saya, karena semua yang menjadi bahan motivasi yang pertama bagi saya pribadi adalah ayat Allah. Yang pertama menjadi referensi itu adalah ayat Allah. Baru nanti ayat Allah yang lain dalam bentuk kauniyah. Saya ketemu sama senior saya Bang Yunus, saya mendapatkan apa dari pertemanan saya dengan beliau melakukan apa yang bisa saya contoh, apa hikmah dari saya ngobrol sama beliau. Nah ini kauniyah. Poinnya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim waladina jahadu finna lanahdiyanahum subulana. Subulananya Allah, jalan-jalan yang Allah nanti akan berikan kepada kita, itu akan diberikan oleh Allah Ta'ala bagi siapa yang waladina jahadu. Nah, tadi poin ketiga dari Bang Yunus itu yang melakukan jihad. Jihad itu maknanya luas. Salah satunya makna jihad itu adalah kalau di ayat ini waladina jahadu ini adalah kesungguhan, totalitas, fokus. Ini. Maka bagi siapa yang sungguh-sungguh, bagi siapa yang totalitas, bagi siapa yang fokus kepada tujuan, maka insya Allah Allah akan memberikan jalan-jalan yang diilhamkan kepada kita. Maka seperti apa kendalanya? Misalnya kendala kita adalah kendala finansial, misalnya ini pondok operasionalnya kurang sekian. Subulanannya Allah itu apa? Allah tahu-tahu hadirkan Bang Yunus telepon, Mas minta tolong kirimi nomor rekening. Itu subulanannya Allah bagi posisi saya yang baru terbentur sama masalah finansial. Wah ini status sadah bizarohnya belum ada. Beliau telepon minta nomor rekening, itu subulanannya Allah ketika posisi saya ternyata baru kurang uang. Subulanannya Allah ketika saya ingin
memulai membuat unit-unit usaha sebagai bentuk kemandirian santri, beliau bisa cari, oke Mas, kapan kita ketemu? Nah, kita buka resto, ada orang yang kayak gitu. Saya fasilitasi tempatnya, saya fasilitasi modalnya. Oh Masya Allah. Itu subulannya Allah ketika saya mempunyai keinginan ingin membuat unit usaha. Kendalanya apakah ada? Pasti tentu ada. Tapi kembali lagi, sungguh-sungguh tadi, ya kan? Fokus, totalitas, pasti nanti Allah berikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah yang Allah hadirkan. Dan barang siapa memperjuangkan apa yang Allah minta untuk diperjuangkan, Allah akan meneguhkan kedudukannya. Intansurullaha yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Itu adalah motivasi, hal yang bisa selalu saya sharingkan ke banyak teman, masih banyak sekali. Semua yang melatar belakangi motivasi saya adalah apa yang Allah sampaikan dalam bentuk kalamnya di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam kitab-kitab hadis Rasulullah, juga dari inspirasi teman-teman semuanya. Jadi kesulitan, hambatan, tantangan, kabar gembira itu semuanya ada. Kabar gembiranya banyak, kabar dukanya juga banyak. Bagaimana mensikapi kabar duka agar menjadi ibadah kepada Allah, bagaimana menyikapi kabar gembira agar menjadi ibadah kepada Allah. Karena itulah tujuan atau hakikat kita diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah untuk mengibadahi Allah. Maka jadikan hal yang mungkin menyedihkan yang disebut adalah hambatan jadi jalan ibadah kepada Allah. Menjadi sabar, menjadi tawakal, menjadi berikhtiar dengan sekuat tenaga. Apabila itu kabar gembira, bagaimana kita berupaya agar itu menjadi jalan kesyukuran terus. Maka itu kalau hambatan, kabar gembira selalu pasti akan ada. Selalu akan mewarnai setiap perjalanan kita. Karena memang Allah menghadirkan ke kita semua ini ke dunia untuk diuji. Maka kami semua yang ada di depan maupun panjenengan yang ada di depan kami ini semuanya akan diuji oleh Allah dengan versinya masing-masing. Maka motivasi untuk saya pribadi dan kepada panjenengan semua, jadikan semua itu jalan ibadah kepada Allah. Niscaya nanti Allah akan berikan jalan-jalan yang Allah kehendaki. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita harus bersungguh-sungguh, fokus dan totalitas. Benar sekali. Sama ya, hampir sama seperti yang dengan oleh Dedi tadi ya, Dedi Nanang. Misalnya jadikan hidup ini sebagai ladang ibadah kita, seperti itu. Karena hidup kita juga hanya singkat. Tuh, mau apa lagi kalau bukan ibadah? Karena hidup kita tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Kalau ditanya nih, para hadirin di sini, surga atau neraka? Kaya atau miskin? Iya, bener banget. Jadi jawabannya mau kaya, terus mau lanjut hidup di surga, jawabannya adalah apa yang disampaikan ayah tadi. Jadikan kehidupan kita ini sebagai ladang amal kita atau ibadah kita, seperti itu ya. Setuju? Setuju ya. Oke. Lanjut Mbak Rum. Oke, lanjut pertanyaannya untuk Mas Yunus. Tadi di video banyak sekali Mas Yunus bertemu dengan ustadz-ustadz dan ulama besar. Nah, ini membuktikan bahwa Mas Yunus sudah mendapatkan simpati. Pertanyaannya, bagaimana membangun dukungan masyarakat? Membangun dukungan masyarakat terhadap Mas Yunus? Iya, Mas Yunus. Mas Yunus tadi kan bertemu dengan banyak artis-artis dan ulama begitu kan? Bagaimana caranya untuk membangun dukungan dari masyarakat? Gitu. Alhamdulillah, kami di Semarang ada komunitas namanya Semarang Muslim Brotherhood. Sudah pernah dengar belum? Semarang Muslim Brotherhood. Ya. Belum ya. Saya perkenalkan. Di situ ada 46 komunitas dakwah yang sepakat untuk bersatu. Bersatu dalam apa? Ya, dalam kajian. Artinya setiap ada kajian, kita infokan ke Muslim Brotherhood, atau kita singkat MB, ya, MB. Kemudian dari MB ini kita share semua ke teman-teman, sehingga
ada kajian satu dan yang lainnya, mau itu dari Kiai NU, mau Kiai Muhammadiyah, mau itu Kiai Salaf, kita datengin. Nah, ini bentuk dari salah satu meminta dukungan. Artinya kita kan sudah ada wadah, tinggal wadah ini kita kelola, kita manage supaya nggak ada perseteruan atau nggak saling menjelekkan. Karena mohon maaf, kalau tidak seperti itu, rasanya susah untuk menyatukan umat Islam. Sekarang ini ya, mungkin kajian A yang tidak di-share, nanti akan dicemooh oleh kaumnya B. Seperti itu. Bahkan ada unsur-unsur untuk menghalang-halangi, untuk menggagalkan. Naudzubillah sampai seperti itu. Itu terjadi di Semarang. Dan ketika qadarullah Ustadz Hadi Hidayat hadir di Semarang, yang kebetulan saya agendakan waktu itu ketemu dengan 46 komunitas dakwah ini. Beliau berkenan untuk memberikan motivasi kepada teman-teman semua. Dan itu intinya, kita itu harus bisa membangun dari komunitas yang seperti Semarang ini. Artinya, kalau kita nggak mulai dari Semarang, ya, atau mungkin dari teman-teman Semarang, nanti di tempat lain pun akan seperti itu. Artinya diadu domba terus. Nah, sekarang Semarang sudah sedikit mulai menerima. Artinya kalau ada kajian nggak melihat siapa gitu ya, siapa yang datang, artis siapa yang datang, nggak melihat itu. Yang penting ambil ilmunya. Karena kita ini semuanya bisa belajar dari teman-teman yang ada di sini juga jadi guru saya. Orang-orang yang di pinggiran juga bisa jadi guru saya. Jadi nggak usah milih-milih yang, oh ini kalau nggak semanhaj nggak mau. Ini kalau nggak separtai nggak mau. Gitu. Ini kalau nggak satu ormas nggak mau. Bukan seperti itu. Ini ikhtiar ya. Karena kita belum tahu, karena Muslim Brotherhood juga masih muda, baru setahun. Ya. Dan terus terang Muslim Brotherhood itu terinspirasi dari Muslim United. Karena ini pahalanya Mas Nanang nih, Masya Allah. Ya, Muslim Festival juga terinspirasi dari situ. Iya, jadi beliau ini kalau ibaratnya nanti di akhirat ini, waduh. Insya Allah kita doakan ya teman-teman ya. Amin. Kita doakan beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Amin. Amin. Ya, Ustadz Yunus, Mas Yunus ini sudah bertemu dengan beberapa ustadz seperti Ustadz Hadi Hidayat, Abu Somad. Mudah-mudahan ya bisa menjembatani mereka untuk bisa hadir di sini. Setuju? Setuju. Iya. Oke, lanjut ya. Ini ada pertanyaan untuk Dedi. Ya, Dedi Nanang. Jadi seperti ini. Kan Muslim Festival ini terilhami munculnya dari karena ada Muslim United ya. Terakhir kali di Jogja itu ya, benar? Dengar-dengar acaranya sukses besar seperti itu. Nah, kira-kira untuk kedepannya, kira-kira ada rencana kebermanfaatan apa lagi yang dilakukan untuk umat? Pertanyaannya. Kemudian yang kedua ada, boleh dong motivasi kami gitu, bahwa pemuda-pemudi Temanggung di sini untuk mulai berkiprah dalam kegiatan dakwah seperti itu. Terima kasih, Masya Allah, terima kasih sudah didoakan Kiai. Amin, amin ya Allah. Ngomongin bicara MU, kesannya orang lihat, wah sukses itu karena rame, mungkin karena viral begitu ya. Tapi yang sebenarnya makna sukses sebenarnya bukan itu. Itu kalau kita paham bahwasanya Allah pun sudah menyiapkan neraka yang paling yang namanya neraka apa namanya ya, yang nista gitulah. Bahkan yang akan dimasukkan ke neraka duluan adalah para alim-alim, ulama, para jihader begitu ya, yang pejuang-pejuang Islam tapi niatnya salah begitu. Sekali lagi balik lagi ke niat. Jadi ukuran sukses itu bukan perkara urusan misalnya ini Muslim Festival yang baru pertama kali diselenggarakan. Kita kalau niatnya salah, itu kita akan menganggap jumlah ini nggak penuh nanti, atau yang datang hanya sedikit gitu, terus anggapnya nggak sukses. Itu salah. Karena notabene yang perlu kita lakukan hanya ikhtiar saja.
Makanya jangan pernah kecewa dengan hasil, walaupun hasilnya nanti kalau misalnya MU kemarin terus harus dipindah dan sebagainya. Selama ya kita selalu luruskan niatnya kita untuk apa? Kita boleh kalah tapi nggak boleh mengalah. Itu dalam dakwah seperti itu. Artinya gini, kita boleh mau kita mau bikin acara gitu, terus ada tidak diperbolehkan atau ada tantangan hambatan, dan itu pasti ada, dan itu adalah fitrah dakwah. Jadi dakwah memang harus selalu ada hambatan, ada tantangannya, karena apa yang dijanjikan Allah terhadap pejuang-pejuang dakwah itu apa? Mahal, surga. Nah, surga itu bukan sesuatu yang murah. Orang mau maling aja dikasih tantangan kok sama Allah, benar nggak? Maling loh yang ada pahalanya, mau kasih dosa aja sama Allah dikasih. Nek maling kudu piye carane buka gembok. Mau maling nek konangan polisi ditutuki gitu kan. Nek maling nanti tiba-tiba kepleset jadi suul khotimah begitu ya. Jadi kan banyak tantangannya, banyak ujiannya buat maling. Lah buat dakwah apalagi yang hadiahnya adalah pahala surganya Allah, nggak mungkin kita tidak punya dikasih tantangan. Dan dimana kalau kita sudah ada berdiri untuk menegakkan kebenaran, Allah akan semakin menguji kita dengan namanya kesabaran. Karena sangu untuk salah satu bisa masuk ke surga adalah dengan pahala sabar. Bagaimana mungkin kita dapat pahala sabar kalau kita tidak dengan diuji gitu. Dan Allah menjanjikan atau memperingatkan kita bahwasannya siapa hamba-hamba kita yang mengaku beriman, itu jangan ngaku beriman dulu deh sebelum aku uji kamu dengan seperti ujian kaum-kaum terdahulu. Jadi bagaimana nanti hujah kita di depan Allah atau di depan sesama penghuni surga kalau kita menginginkan surga? Pasti menginginkan ya. Kalau kita tiba-tiba ada di surga, ketemu dengan teman-teman kita yang dari Palestina, yang mereka masuk surga karena syahid, karena darah mereka. Tahu-tahu kita ditanya, kamu masuk surga karena apa? Saya nggak tahu. Saya tahu-tahu tiba-tiba mati, terus tiba-tiba ada di surga ini. Alhamdulillah. Apakah ada seperti itu? Kayaknya sih tidak. Kalau kita tidak pernah mengimpikan untuk mau masuk ke surga, nggak mungkin kita akan masuk ke surga. Kita mau ke Amerika saja, apakah kita tiba-tiba tidur langsung udah ada di Amerika? Kan nggak mungkin. Mau ke Amerika kita mikir sangunya apa dulu? Amerika itu adanya di mana? Mau ke Amerika itu visanya ngurusnya bagaimana? Oh, macam-macam nih. Surga juga seperti itu. Kita jangan menganggap cuman pintu masuknya surga itu la ilaha illallah sudah syahadat sudah cukup lah. Padahal surga itu identik dengan ilmu. Banyak ilmu yang harus kita cari di sana. Untuk bisa ke surga bagaimana? Sangunya apa-apa? Bekalnya apa, berapa lama nanti kita memperjuangkannya, apakah sampai titik mati ya. Jadi jangan kalau kita sudah masuk ke dalam lingkaran dakwah, kita jangan berpikir lagi slogan-slogan seperti yang dituliskan di kaos-kaos yang selengean ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Boleh penak banget terus apakah seenak itu hidup? Ya tidak, karena sejatinya hidup itu pasti banyak masalah gitu ya. Kalau banyak cucian namanya laundry ya, kalau banyak masalah itulah hidup gitu. Jadi ya tetap semangat saja. Makanya tadi kalau ngomongin masalah kesuksesan, sekali lagi sukses banyak mengumpulkan massa atau membuat sebuah acara itu bukan kesuksesan yang hakiki. Sukses ada di hati kita masing-masing, dimana sukses sebenarnya akhirnya kita dapat meraih ridhonya Allah dan kaki kita menginjakan kaki ke surga. Itu baru namanya sukses. Jadi kalau yang dilihat orang kadang cuma wong sinawang gitu ya. Jadi jangan berputus asa, apalagi ini event yang pertama, Masya Allah, untuk menaklukkan sebuah kota kecil apalagi gitu yang mungkin tidak terbiasa hal-hal seperti ini, itu perlu effort yang besar. Makanya saya apresiasi luar biasa buat teman-teman di sini, tetap istiqomah, jangan pernah menyerah, karena tabiatnya setan selalu membisiki terus untuk penggiat dakwah biar selalu menurunkan. Caranya bisa jadi diadu domba antara sesama gitu kan. Mungkin nanti dimasukin tabiat hasad gitu. Saya lebih berjasa dibanding yang lain. Saya lebih hebat dibanding yang lain. Itu setan pintu masuknya banyak. Kalau adu domba nggak masuk, dibikin hasad gitu. Kalau enggak, kita akan dikecilkan amalannya. Jadi sekarang ini setiap hari berdakwah, besok sebulan sekali, habis sebulan 2 bulan sekali, sudahlah setahun kali, sudahlah nanti aja kalau pas lebaran aja kita baru beramal soleh begitu. Jangan, jadi tetap semangat, apapun hasilnya, apapun tantangannya, ini adalah jalan yang paling indah yang diperuntukkan untuk kita, yang disiapkan oleh Allah,
dengan contoh manusia terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene dia dan para sahabat yang dijamin masuk surga juga ujiannya besar. Jadi kita jangan mundur selangkah pun apa yang kita lakukan ini, karena selama niat kita untuk Allah, insya Allah walaupun ujiannya besar, pertolongan Allah pasti lebih besar. Jadi tetap semangat buat teman-teman. Begitu, terima kasih. Terima kasih Jadi Nanang atas jawabannya ya. Jadi teman-teman, jangan sampai kita capek atau lelah di medan dakwah. Sama seperti tagline yang Muslim Festival pada tahun 2020 ini. Jadi ayo kita bareng-bareng bersama-sama terjun ke dakwah, karena setiap tantangan itu wajar ya. Hidup itu memang penuh tantangan gitu. Kalau udah nggak ada tantangan, barangkali Anda sudah tidak hidup seperti itu. Kalau boleh tahu bocoran nih, Mas Nanang, kira-kira Muslim United selanjutnya mau diadakan di kota mana nih? Oh iya, yang terdekat adalah Road to MU3, ada di Lombok. Kok jauh? Yang di Lombok, NTB, dan alhamdulillah Pemprovnya sana, gubernurnya dan bupati-bupatinya itu support gitu. Jadi relatif alhamdulillah lancar jaya begitu di sana. Insya Allah tanggal 28-29 Maret besok. Dan Sebentar kalau lagi sebentar lagi. Kalau MU3-nya insya Allah tanggal 2 sampai 6 September. Insya Allah di Jogja. Planningnya seperti itu, dan itu kita bikin internasional. Jadi akan ada pemateri-pemateri yang dari luar negeri. Seperti misalnya kalau Rosetter ya ada Fatih Saferajik, dan seperti itu ada Mufti Meng. Insya Allah nanti juga dari ulama Arab Saudi dan sebagainya. Insya Allah doakan semoga lancar. Amin. Dan dipermudahkan oleh Allah. Ini kalau kami ada yang tertarik mau datang ke Lombok, ada diskon PP, tiket PP. Ada naik becak dari ada naik sini. becak. Berapa hari sampainya ya? Oke, kita doakan bersama-sama semoga acara Muslim United di bulan Maret nanti semoga lancar selalu, diberkahi, dan semoga semua krunya, semua timnya sehat walafiat selalu. Amin. Ini karena sebenarnya kita ingin memberikan kesempatan untuk audiens untuk bertanya, cuman karena waktu yang tidak memungkinkan, maka langsung saja kami meminta satu statement penutup closing kepada Pak Lisin, Mas Lisin, mohon maaf, untuk memberikan statement closing. Ya, statement closing dari saya bahwa ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka pesan kami, apapun lingkungan kita, apapun di kondisi kita, apapun seberapapun usia kita, mari kita berusaha memberikan manfaat. Jadi kalau dalam surat Al-Quran disebutkan bahwa kita semuanya adalah pemimpin, tugas pemimpin adalah menghadirkan solusi. Jadi kita semuanya punya masalah, bukan tugas kita untuk mengeluh, tapi tugas kita bagaimana kita bisa menghadirkan solusi-solusi. Jadi kita adalah manusia solusi. Ya, terima kasih Mas Lisin. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh, boleh. Oh ya, silakan, mungkin Mas Yunus bisa memimpin untuk doa bersama. Ya, untuk memimpin doa. Kalau bisa saya sedikit menutup acara pada sore hari ini. Semboyan hidup saya selama ini dan teman-teman dakwah adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Jadi bekal terbaik adalah takwa. Di dunia kita berusaha maksimal untuk bertakwa kepada Allah. Di dunia kita akan mendapatkan jalan, ya, mendapatkan jalan. Jadi kalau kita ada kesulitan, ada jalan. Mendapatkan himpitan, ada pertolongan. Mendapatkan kesusahan, Allah hadirkan kesenangan. Itu janji Allah. Dan kita jangan sampai bosan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Kita ini pasti dikabulkan oleh Allah doanya. Yakin doanya dikabulkan. Ya. Kemudian yang ketiga,
selalu berbaik sangka kepada Allah. Kalau kita merasa mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai harapan, baik sangka. Oh, pasti Allah akan memberikan aku bukan yang ini, tapi yang itu. Atau mungkin kita nanti dikasih surprise sama Allah. Tadi semboyannya Mas Nanang, jangan menyerah, jangan putus asa. Kaitannya sama ini, yakinan. Berbaik sangka kepada Allah. Kalau itu dipegang, insya Allah yang namanya masalah itu kecil. Yang ada hanya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah fid-dini wad-dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid-din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma inna nas'aluka tawbatan nasuha wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Fattahu ya Razzaq, ya Fattahu ya Razzaq, ya muhawwilal ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqih wa rida nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahassyu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa tersebut kita semua yang di sini bisa kemudian dilancarkan hajat-hajatnya untuk dicapai, diampuni dosa-dosanya dan lain sebagainya sesuai dengan doa kita masing-masing. Dengan doa tadi juga sekaligus menutup acara kita pada sore hari ini karena sudah memasuki waktu asar. Jadi bagi para jamaah, bagi para hadirin ikhwan ya, diwajibkan untuk sholat asar berjamaah di sini. Dan bagi para mbak-mbak, ibu-ibu, silahkan boleh ikut sholat berjamaah di dalam gedung pemuda. Ya, dari kami, saya Wahyu Kusuma Arum dan saya Salma Samhana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.